namanya carrying angle. Kenapa namanya carrying angle? Ini namanya carrying angle karena untuk membawa barang. Kalau gini tangan kita nabrak sama paha saat kita bawa barang. Makanya carrying angle tuh 5 sampai 15 derajat ke arah lateralnya. Nah kayak gini bisa naik lagi nggak bajunya? Jadi kan ini 0 derajat ya, yang tengah-tengahnya. Ini 0 derajat. Situ kita ukur, lihat sininya, sumbunya dari sini, ini ke sini kan, ke arah sini. Ini taruh tengah-tengah di antara elbow jointnya. Ini ngikutin si humerus, gitu ya. Ini tengah-tengah antebrachial ini. Nah ini berapa derajatnya? 10. Gimana cara bacanya? Di sebelah sini 15. 15 ya, jadi masih normal ya. Oke, habis itu kan ada ukur fleksi, ekstensi itu kan. Coba. Ya gitu sih, intinya kayak gitu. Coba ukur ini aja lah, siku aja. Ekstensinya berapa? Gimana cara ngukurnya? Ekstensinya dari sini dia harusnya bisa ke belakang. Coba duduk. Depan. Ukur ekstensinya berapa? Bisa di ekstensi itu di tengah-tengah liter. Bisa di ke belakang lagi. Maksimalnya lurusnya di 0 derajat itu. 0. Sebenarnya dia gini, agak gini. Nah, jadi dia agak minus 2 derajat. Karena emang dia kadang kalau elbow sama knee itu dia ada kelebihan ekstensinya, hyperextension sedikit. Itu nggak apa-apa. Bisa sampai 5 derajat. Tuh. Fleksinya bisa ditekuk ke sini. 120 sampai 150 normalnya. Ini 130 liter. 130. Normalnya berapa? 120. 120 sampai 100. Ini gini. Berapa tuh? 140. Ya. Ya maksudnya itu 120 sampai 150 kan tergantung dari ototnya, lemaknya gitu ya. Kadang nyangkut pas gini nggak nyampe 150. Kalau kurus pasti nyampe. Tuh, terus sekarang gantian gitu. Terus bisa nyari sumbu tengahnya sama ke arah mana garisnya gitu. Agak minus ya, minus 2 seksi tangan. Terus 40. 140. Oke, terus belajar mengukur ya. Mengukur ini untuk membedakan panjang ini kan. Karena kan kita belajar kemarin true length sama apparent length. Ya, itu cara mengukurnya gimana? Kalau dari mana ke mana? True length dari sias ke malleolus. True length dari sias ke malleolus medial. Oke. Sampai Sias. Ini SMA. ini enak penambahan Ini SMA nyasar ke sini. Cara terusnya ini. Sisi 78 79. 79 yang kiri. Nah, kita bandingin ada leg length discrepancy apa enggak, perbedaan panjang kanan dan kiri. Kalau di 79 berapa? Sama 79. Oke. Terus gerannya Apparent length. Umbilicus. sebenarnya dari greater aja nggak apa-apa, greater trochanter. Kita terpakai Ya, mana greater trochanter? di Femur. Ini kan femur nih.
ya. Sias. Sininya Oh. yang peraga. Raganya diangkat. Nah, caranya gini-gini aja. Di tekuk taruh di internal eksternal rotasi. Oh. Kita rasain ke tonjolan dari ini greater propeller. Rasain ya. Pegang ini. Saya menjatuh. Diam aja tangannya. Rasa? Rasa. Tonjol kan? Parah mau rasain. Coba. Di internal eksternal rotasi. Rasa bergerak tulang. Ya. Ya, situ deh. Itu greater propeller. Jadi apparent line itu kan sebenarnya seberapa banyak orang lihat dari luar kan? Itu kan sepanjang ini aja kan? Makanya dari greater propeller lebih pas. Tuh, coba. Tapi tetap ke Maleus. Tetap sama-sama medial terus. Berarti yang di umbilikus nggak dipakai nggak Pak? Nggak dipakai. Itu yang lama sih. Kakinya lurus. Belum ditegangin itu, masih longgar kayaknya. Pakai lagi. Ya 79,5 79,5 80. Hampir 80 gitu. 80 sih. 80 sih. harusnya bedanya sekitar 2 cm karena ini di sini ini kan segini terus ke sini. Ini kan Iya, 80. 79 sama 81 gitu. Apa lebih pendek? Mungkin Mana equatornya dapat ya? Hmm. Pas kalau equatornya. Alfa nol. Nolnya di mana? Nah, nolnya yang ini bukan dari ujung. Harusnya sih 77 gitu kira-kira. Nah, iya 77, 78. 78. 78. Nggak apa-apa. 77,5. 77. Ya, karena ini harusnya bedanya kan lebih beda 2 cm. Oh, lebih pendek nih. 1,5 sampai 2 cm biasanya. Ya karena cuman nyari bedanya agak susah ya. Ya. Apa? Kalau dari umbilikus coba kita bandingin nanti. Coba umbilikus ke medial malleus. Boleh. Kebalik bentar. Umbilikus ke 94 dokter. 94. Pasti Yang penting tuh kita ngebandinginnya kanan kiri sama. Jadi gini, kalau satu di sias, misalnya di sini kan tadi true line sias, yang greater kan apparent line. Itu fungsinya gimana? Misalnya apparent line-nya memendek, tapi true line-nya sama. Bisa nggak? Dari sini ke sininya memendek, yang tadi 77,5 jadi 75 gitu. Misalnya yang kiri 75, tapi ininya sama-sama 79 bisa nggak? Enggak dokter. Nah, ya. Kompensasi. Kalau ini memendek, ini pasti memendek juga kan. Tapi kalau ini memendek, dari true line yang memendek, belum tentu apparent line yang memendek. Ngerti nggak? Jadi kalau true line-nya dia memendek, misalnya 79 jadi 77, yang di sini tetap 77,5. Misalnya sama-sama 77,5, berarti artinya gimana? Kita ajarin gimana. Jadi di antara sias sama greater ada yang patah. Jadinya makanya ini greaternya naik ke sini.
Kalau pada dislokasi ini greaternya pindah ke sini dia, karena pahanya naik misalnya kayak misalnya gini. Ya ini kan patah nih. Greater yang harusnya di sini dia naik ke atas karena dia nggak di tempatnya lagi. Jadi ini jaraknya memendek antara sias sama greater, jadinya yang aslinya 2 cm jadi 1 cm gitu. Contohnya ini kan naik juga dibandingin yang ini kan naik jauh di atas ya. Ini sama ini kan kalau diambil garis kan gini, ini udah naik sampai situ. Jadi antara sias sama greater kanan kiri ya pasti beda jaraknya. Jadi ini true length-nya akan memendek, tapi apparent length-nya sama. Nah, karena kan greater-nya masih nyambung sama femur. Gitu. Jadi greater ke medial malleolus tetap aja sama, tetap 77,5. Tapi jarak dari yang true length dari sini ke sana yang aslinya 79 mungkin jadi 78. Jadi cuma beda dikit. Gitu ya, ngerti ya? Oke, terus apa lagi? Kan ngeliat ini udah tahu ya, udah kemarin kita belajar valgus, varus, special test. Spesial Udah belajar? di Baca. Oke. belajar udah. aus Oh, udah sempat diajarin? sempat dokter. Udah sempat diajarin? CSL enggak? CSL terbimbing waktu itu enggak, Enggak. tapi harusnya ada. Ya. Tapi kita belajar di modul ya. Sekarang duduk ada ke sini. Arya. Iya. Oke, sekarang coba lakuin kayak gini. Apprehension test, impingement test. Impingement dia tinggal gini aja. Kan gini awalnya normalnya. Habis itu dibalik sampai gitu. Habis itu belakang. Udah nyeri nggak? Nggak, ya normalnya enggak gitu. Impingement test untuk Sindrom. ini kan di ini ya, namanya rotator cuff. Impingement. Jadi dia kejepit ya ujung dari tendon rotator cuff. Apa itu rotator cuff? Tahu. Apa itu? Supraklavicular, Supraspinal. subscapular sama teres minor. Ya. Seminar ya. Oke. Jadi impingement test lihat ini ujung-ujung tendonnya ini kejepit apa enggak. Apprehension untuk ngetes anterior stability ya. Coba gimana caranya? Dengan melihat ini tarik ke sini. Ini dikeluarin gitu. Kita pengen ngeluarin si shoulder ini bisa keluar apa enggak? Itu kalau ditarik ternyata ini geser berarti it unstable anterior. Gampang terjadi anterior dislocation. Di modul itu dengan posisi berbaring ya dokter. Kayak di berbaring terus dilakukan. Berbaring, terus gitu juga, terus ditarik, tarik ke arah atas gitu. Kan berbaring nanti ini juga diginiin tapi dibawa ke belakang. Kalau ada nyeri berarti menandakan kayak ada instability di anteriornya. Ya bisa juga. Ya intinya, cuman kalau tiduran kan kita ngelawan gravitasi lebih tambahan. Udah ngelawan otot, ngelawan gravitasi. Jadi kan lebih berat lagi. Ya kalau ini kan kita nggak perlu ngelawan gravitasi, kita dorong dari belakang. Jadi nggak terlalu berat untuk examinernya. Gitu. Terus ini jerk test. Coba. Tapi ini harus di belakangnya sih. Karena duduk bersila di belakang. Jerk test kan untuk ini yang meriksa di belakang. Jadi didorong ke belakang. Ini sikunya dorong ke belakang. Tangannya jangan di belakang bahu tapi di scapula. Nah, bahunya ini kita pengen lepasin gitu. Jadi ini pegang scapula, kalau ini dipegang nggak lepas. Pegang scapula Ke dorong posterior belakang. berarti itu. Iya, untuk mengecek posterior. Instability. Posterior. Lainnya kayak gimana? Kenapa? Kalau orang kanan seperti apa? Minimal nyeri lah. Nyeri, kalau enggak, kalau ekstrim lepas ya. Gitu. Terus elbow. Untuk tenis elbow. Nih perbedaannya tenis elbow sama golfer's elbow. Tenis dia di lateral, Bukan epicondylus. Ya kalau tenis kan di fleksi Fleksi. sama
sama ekstensi. Fleksi elbow, ekstensi wrist ya. Ini. Jadi saat gini lah dia paling tegang, pencet lah di mana yang pencet. Posisiin coba. Di kepala kan nggak gitu kalau untuk tenis elbow tangannya Dikepalkan. di Boleh modul aja sih. Di modul dikepalkan. Iya dikepalkan. Dikepalkan. Terus Ya, bukan di- masalah ngepal apa enggak, tapi ekstensinya. Oh. terus kita yang mana kan terus Bukan dipegang. gini. Gini. Oh gitu. Ya. Oh, gitu. Kalau gini mah nggak salah. Kalau gini baru dia paling tegang di sini. Bahkan ada orang normal tuh bisa sakit sebenarnya. Ini tekan di sini. Sini. Kan di sana. Nggak sakit. Ya. Kita lagi mesti menahan ini kenapa? Menahan dari Iya, kita nahan ke bawah gini. Harusnya pasien sendiri bisa sih. Intinya ini hyperekstensi, ini fleksi internal rotasi. Ini tekan di sini, pasti sakit banget. terus untuk golfer Golfer. di spinasi. Ya, Spinasi ekstensi. golfer supinasi, ini di ekstensi juga tapi ke bawah. Terus disuruh naik ke atas kita nahan, kalau ada nyeri di maksudnya menggunakan adanya golfer elbow-nya positif. Probable medial epicondylitis ya. Terus Thomas test. Tes. Open iliopsoas muscle shortness, tiduran, satu kaki ditekuk, pegang sendiri. Ya, sana. Ini lihat harusnya nggak ngangkat, berarti ada shortness ini. Kalau keangkat gimana? Kalau keangkat shortness, Shortness. memendek dia. Memendekkan. Ini sedikit, tapi normal. Terus kalau ini, jadi kalau tarik dia kan kalau memendek sampingnya ikut ketarik juga psoas muscle-nya. Dan yang tadi, nah ini kan terus alternating apparent, kurang dari apparent. Nah ini yang lama, umbilicus ke sini, apparent, true-nya ini. Kalau ini apparent-nya jadi lebih panjang kan kalau yang lama. Dan kita nggak bisa menilai yang tadi saya bilang itu antara greater ke sias kalau ada fraktur nggak bisa dinilai dengan cara ini. Padahal itu sering terjadi yang kayak dislokasi, terus fraktur acetabulum, fraktur di iliak itu kan nggak bisa dinilai dengan yang umbilicus ke medial malleus ini. Dia jadinya hanya menilai umbilicus ke sias kan. Padahal yang sering terjadi kan antara umbilicus antara sias sama greater masalahnya. Tuh. Ini Trendelenburg test. Kalau dia nggak normal, yang bagian sakitnya yang mana? Sakit. Yang sakit berarti ini dokter. Yang kanan. Yang ini. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan nggak sih? Kompensasi yang kanan sepertinya dokter dia ikut naik. Nih. Yang bermasalah yang kanan memang. Oke. Berarti yang ikut naik dokter ya. Ya naik, jadinya narik itu karena otot di bawahnya nggak kuat, atasnya yang narik. Ini Barlow. Nah, kan susah nyoba di sini. Tapi pokoknya harus ngerti prinsipnya aja. Mendislokasikan itu selalu fleksi, abduksi, internal rotasi. Kan abduksi di sana, sama internal rotasi. Keluar dari dia. Nggak perlu didorong gitu, coba langsung di. Kalau ini, kalau bayi nggak usah didorong aja bisa keluar kalau dia emang ada apa di sebelah di AIDS kan. Kalau pada orang dewasa mau digituin ya nggak akan lepas kecuali kayak saya dulu kan dashboard injury, kena di dashboard cas keluar patah langsung acetabulumnya. Gitu, 2 kali kan. Galeazzi. Ya, ini kok dua-duanya. Bandingin Lihat kanan dari kiri. sana. Oh, kemarin kalau ngeliat dari bawah, mana yang lebih panjang? Kalau misalnya kayak gini dari bawah kan kita ngeliat lebih panjang yang kanan. Berarti masalahnya yang kiri memendekkan di femur apa tibia? Di Pendeknya di kiri. yang sana ini pendek nih. Kayak gini loh, yang kiri lebih pendek kan.
dari bawah. Femur. Beda lagi kalau dari samping. Femur nggak sih? Yang dari depan. Tibia. Harusnya tibia ya. Kalau dari depan yang Kelihatannya kelihatan tibia ya. Oh. Nah, cuma kalau dari Di sini, samping. kalau misalnya satunya lebih maju, Oh, iya. ini lebih pendek tapi lebih maju. Femur. Femurnya lebih panjang berarti. Femurnya ini lebih Harusnya banyak. sih nggak, harusnya ini di sini sih. Jadi ini mundur di belakangnya sini berarti femurnya lebih pendek. Dan dari depan dan dari samping. Cuman harusnya nggak begini. Kalau femurnya pendek pasti ini di belakang sih, nggak sejajar gini kan? Karena kan ini mundur, pasti ini mundur juga dong. Ini joinnya. Mana saya pakai slide ini ya Mas? Udah, patella tetes. Bisa naik nggak soalnya? Iya. Lepas lagi. Iya. Mana banyak lagi spesial tesnya di sini. Ya udah nggak apa-apa, turunin aja. Turunin maksimal biar tips apa? Deket jaraknya sama tulang. Ini patella tetes tuh ya tinggal diketok-ketok gini aja. Kerasa dia ada cairan di bawahnya. Kalau ini kan keras ya. Kalau diketok ternyata dia nggak keras pasti berarti ada cairan di bawah. Terus selain itu kan ada ballottement test. Di sini kita tahan satu tangan untuk dorong dari sebelahnya, dorong sana, dorong sini, rasain gitu aja kerasa ada cairan kanan kiri kanan kiri. Habis itu Rahman tes gimana caranya? Tes. Dok, untuk rata-ratanya nggak perlu dikumpulin, saya kayak bisa lihat di YouTube kayak dikumpulin terus. Terus Ini setelah tab. terkumpul kita langsung kayak rata-rata ngerasain. Ya kalau memang minimal dia cairannya minimal bisa gitu dulu. Tapi kalau lengkap banget diginiin aja langsung kerasa. Tergantung sih seberapa ukurannya, lengkapnya seberapa. Terus anterior drawer test coba. Antar gerak tes. Tes. Lampu. Fiksasi. Ini apa? Itu sempat saya liatin videonya ya. Dari slide saya untuk seminar tuh. Kayaknya pernah. Ya coba dudukin. Dudukin. Nah, kita buka ke Kan. Apa yang dipegang? di biangnya. Dua jari, dua jempol di tuberosity kan. Tuberosity. Habis itu 8 jari yang lain di belakang sini. Terus gimana? Di bawah. Ke depan. Ya tarik. Tarik. Tarik ke situ, sakit apa enggak, stable apa enggak, mau enggak ketarik. Kalau posterior, Bisa lihat ke belakang. dorong. Ya, oke. Terus untuk Rahman tes. Rahman 30 derajat. Ini yang sini di apa? Masuk ini tarik ke depan ya betul. Ke atas. Dorong, Ke atas. tarik. Ah. Terus Posisi tangan. Ya ini aja, tarik. Ngelihat sliding kayak gini. Oh, Satu tahan, satu dorong. Ke depan belakang. Ya, Depan ngelihat belakang. stabil enggaknya. Ya, itu memang agak susah. Kalau rempeng gampang. Anterior drawer, posterior drawer, valgus, Valgus. gampang sih. Terus lagi Valgus untuk di Iya. sini. Keluarin aja biar gampang, kayak gini. Oh. Keluar 30 derajat cukup. Terus sedikit. Jadi Tarik sini, didorong sana. Itu aja. Rasa di sini ya. Sama sekali. Ya, oke. Ya ini varus. Kebalik tangannya. Satu yang tangan kanan di sini, tangan kiri di sini sekarang. kita juga Kamu di di situ, ya. mana? 30 derajat. Harus. Oke. Ya, Oh, sakitnya di sini. harus. Fokus varus, merkuri, Naik mulu. diskus ya. Dinaikin. Nggak bisa Stop. saya lihat di video kayak seperti ini terus di internal operasiin kan
Klik atau enggak? Kalau kliknya udah parah banget sih. Cuma minimal pasti nyeri Nyari. dulu baru sampai clicking gitu. Yang dokter bagaimana untuk back lurnya? Sama aja intinya nekuk sampai 90 derajat terus kita muter. Mau diangkat, mau Oh. ditaruh, boleh aja. Oh, boleh. Intinya kita puter pasti sakit ya meniskus. Sakit. Karena dia kalau melintir kan meniskus yang lagi robek itu inflamasi dia kan. Tapi lebih spesifik lagi apply grinding sih. Nah ini apply grinding test. Mengkurap ya. Oh, satu tangan di atas. Kalau ini kan dua tangan di atas boleh juga. Pokoknya di lintir. Di core. Ada problem. Endorotasi, eksterotasi. Rotasi maksimal. Eksternal. Terus jangan bolak-balik. Terus sampai kerasa nggak di sini? Ada narik. Medial ya. Di sini. Ya. Tetap ke Endomedial. dalam di sini yang narik. Kalau robek ya nggak nyampe ke ujung itu udah sakit. Seperti ini. Seperti Iya. ini. Nah ini pegang gitu. Nyaman. Tangan kirinya pegang. Ini dorong ke